hari tahun, jadi hanya tanggal 9 dan tanggal 10 ya. Betul. Masjid Arafah ya. Masjid Namirah namanya Namirah, ya. atau Ya. Singa Betina. Singa Karena Betina. dulu Oh, Singa Betina namanya ya? Ya, Singa Betina. Karena Oke. dulu ada seorang perempuan bernama Namirah ini itu berani tinggal sendirian di tanah tandus seperti ini. Oke. Saya pergi sama Ray. Ini Ray Mutawif dari mahasiswa Mesir yang akan lulus. Oke Ray, apa yang kamu sampaikan? Bismillah. Insya Allah hari ini Bunda kita akan menziarah atau berziarah keliling kota Mekah. Di antaranya kita akan manasik haji juga, Ya. melewati tempat-tempat untuk beribadah haji Ya. dan juga turun ke tempat-tempat yang diinginkan oleh Bunda. Ini Ya. ada beberapa masjid, sekitar ada masjid, dan nanti kita salah satunya akan sholat zuhur di sana dan juga sholat sunnah di sana. Oke. Nah, untuk pertama kali Masjid apa dulu kita mau sampai? ini kita melewati Jabal Sur dulu. Jabal Sur. Jabal Sur, baru Ya. nanti setelah melewati Jamarot kita akan turun di Masjid Bimbas. Ya, bebas. Bimbas, baru setelah Bimbas sholat zuhur nanti di Masjid Ijabah. Insyaallah. Oke, insyaallah. Makasih ya Ray. Sama-sama. Ya. Ini jalan apa nih dari Mekah ini? Ring Road ya. Jalur utamanya ya. Ini sebenarnya menuju kemana? Menuju ke Madinah juga lewat sini? Beda lagi enggak? Oh, beda lagi ya? Beda arah ya? Ya, arahnya. Jadi ini untuk maju ke arah itu Arafah ya? Ya, arah Ya. Ya. Jabal Sur baru memasuki area Arafah, Musdalifah, Mina, dan Jamarot, dan terakhir nanti ngelewatin Jabal Nur. Begitu juga kita nanti seperti itu mengambil jalurnya, karena di salah satu masjid yang ingin Bunda kunjungi itu tempatnya ada di Arafah sama di Mina. Nanti makanya kita mengambil jalur ziarah pada umumnya. Baru nanti setelah melewati Jabal Nur baru mengambil arah ke masjid yang sisanya seperti itu. Ya. Nah, kami kita sudah lulus. Sekarang hari Sabtu tanggal 8 ya, 8 November 2025. Jabal Sur ini Bunda ya. Iya. Jabal Sur ini Bunda, Kak Agnes, itu dulu Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya yakni Abu Bakar As-Siddiq itu 3 hari 3 malam di Jabal Sur. Lebih tepatnya itu di Gua Sur. Jadi di Gunung Sur ini ada guanya. Guanya bernama bernama Gua Sur. Ngapain di sana 3 hari 3 malam menginap? Lebih tepatnya bahasanya itu bersembunyi. Bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok bisa bersembunyi di sana? Kenapa harus bersembunyi di sana? Jawabannya adalah karena nyawa seorang Nabi Muhammad SAW itu sedang terancam, terancam untuk dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh kaum Quraisy, para warga di Mekah. Kenapa? Kenapa harus sampai terancam seperti itu? Karena mereka tidak terima. Mereka tidak terima bahwasannya ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mengganggu atau menjadi virus bagi mereka. Seperti itu. Itu salah satunya. Saya tarik ulur dulu ceritanya untuk menjadi sebabnya, sebab sampai terancam seperti itu. Jadi dulu ketika wahyu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW apa turun perintahnya? Untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Metode awalnya itu berdakwah secara
sembunyi-sembunyi. ya. Iya. Jadi berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini itu dilakukan, diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW itu kepada kerabat dekatnya, kepada orang-orang dekatnya dengan cara B2B lah, dengan cara langsung door to door bahasanya, langsung ke rumah seperti itu, dan itu orang yang sudah dekat. Makanya ketika metode ini digunakan, itu yang masuk Islam duluan adalah istrinya siapa, Khadijah, juga Ali bin Abi Thalib dan lainnya, pamannya ya, dan pamannya, maksudnya orang-orang di dekatnya semua. Lalu setelah metode secara sembunyi-sembunyi ini sudah dilakukan, maka turunlah wahyu berikutnya untuk melanjutkan level selanjutnya, yakni berdakwah secara terang-terangan. Nah, berdakwah secara terang-terangan ini itu diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu caranya, medianya itu di pasar. Udah. Jadi ketika secara diam-diam tadi lewat pintu ke pintu, ini secara terang-terangannya itu beliau memilih tempat dan juga burung merpati dan beberapa hewan di sana untuk melakukan tugasnya. Laba-laba membuat sarangnya yang begitu tebal, lalu merpati beranak pinak di sana, bertelur di sana. Jadi ketika kaum Quraisy melihat gua tersebut, melihat gua Sur tadi, itu berpikir ini mustahil ada orang yang bersembunyi di sana, karena ya seperti yang tidak mungkin ada kehidupan di dalamnya. Nah, setelah itu baru Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar As-Siddiq berhijrah ke Madinah. Begitu jalur singkatnya. Nah, setelah itu setelah tadi kita melewati Jabal Thur, ini kita sudah memasuki sebenarnya bagian di Mina. Ini Mina Jadid sebenarnya. Cuman kita mengarah ke Arafah terlebih dahulu. Jadi ini arah yang berlawanan. Biasanya datang dari Arafah karena biasanya turun di sana, dan juga jalan ke Jabal Rahmah ketika di Padang Arafah. Tapi kita mengambil jalur yang berbeda karena kita masih tersebut intinya berwukuf itu di area Arafah, dimanapun yang penting masuk di dalam area Arafah. Ini kita Masjid Namirah ya namanya ya? Iya, nanti turun di Masjid Namirah insya Allah. Itu sholat fardu ya? Betul. Berarti murur min hina bartusah. Murur min hina bartusah. Ini asyadna arah ila ambil. Ya, oke. Jadi ini Masjid apa, Namirah ya? Masjid Namirah. Namirah ya. Yang di mana sebagian bagian masjid ini masuk di dalam daerah Arafah, dan sebagiannya tidak masuk bagian Arafah. Bisa dilihat Nihayatul Arafah atau Arafah ends here. Berarti yang di sini berarti itu yang masuk. Kuning itu ya, yang kuning itu adalah batas Arafah Arafahnya. ya. Arafahnya, sedangkan masjidnya masih sana lagi. Jadi bagian sini bagian sini adalah Masjid Arafah, bisa dipakai untuk wukuf ya. Yang sebelah sana sudah tidak bisa karena sudah bukan wilayah Arafah lagi. Ya. Ramenya ketika hari tahun, jadi hanya tanggal 9 dan tanggal 10 ya. Betul. Masjid Arafah ya. Masjid Namirah namanya. Namirah atau Singa Betina. Karena dulu Singa Betina namanya ya? Iya, Singa Betina. Karena dulu ada seorang perempuan bernama Namirah ini itu berani tinggal sendirian di tanah tandus seperti ini. Berapa lama dia tinggal di situ? Nggak tahu ya? Sampai akhir hayatnya, Bunda. Makanya tapi dia berkeluarga, bersuami enggak? Tidak bersuami. Makanya dinamakan dengan Masjid Namirah. Karena melihat keberaniannya ya. Kegigihannya seperti Terus itu. dia bangun rumah sendiri gitu? Iya, betul. Kayak dinamakan dengan Masjid Namirah. Jadi Namirah itu berdasarkan wanita yang tinggal di sini ya. Tapi dia Muslim agamanya? Muslim ya. Waktu itu sudah ada Rasulullah belum? Ketika itu sebelum Rasulullah ya. Jadi belum ada Rasulullah, dia sudah ada di sini ya. Sehingga dinamakan Masjid Namirah. Ya, yuk. Kita ke masjid mana lagi sekarang? Boleh yuk. Wukuf di Arafah ini, dan itu seperti yang saya bilang tadi, itu sangat mustajab. Tempat ini sangat mustajab. Betul. Ketika di tanggal 9 itu. Makanya ada yang bilang bahwasannya berwukuf di Padang Arafah ini seperti gambarannya nanti
ketika di padang mahsyar. Karena ketika berwukuf di Arafah itu biasanya adalah ketika benar-benar puncaknya musim panas di Saudi. Ya 50-60 derajat. Betul, ya? 50 ke atas. Dan itu di siang hari. Iya betul wukufnya. untuk berwukuf di Arafah ini. Jadi sangat panas gitu. Kayak orang-orang biasanya menggambarkannya seperti itu. Itulah makanya susahnya, tantangannya di situ, Bunda. Tapi yang dijanjikan juga pahalanya Bencana. atau iya pahalanya juga sangat besar. Nah, ini kita melanjutkan. Setelah orang-orang berwukuf di Arafah, di padang Arafah ini, mulai setelah asar biasanya, karena biasanya mereka mengambil jamak takdim ketika sholat zuhurnya itu jamak takdim asar, karena ketika masuk sholat asar biasanya sudah melakukan perjalanan untuk kemana? Melanjutkan ke Musdalifah. Nah, biasanya perjalanan ke Musdalifah ini ada beberapa transportasi. Ada yang memilih untuk berjalan kaki sekitar 7-8 km ke arah Musdalifah. Ada yang memakai bis. Nah, itu biasanya haji plus itu biasanya pakai bis, ataupun ada yang pakai kereta atau monorel. Jadi keretanya ini juga beroperasi ketika di tanggal 9-10 saja, ketika di musim hajian saja. Sisanya tidak beroperasi. Kereta api misalnya. Iya, hanya berlalu lalang. Dan kereta api ini memang tidak bisa digunakan oleh orang Indonesia karena memang bisa digunakan hanya warga lokal dan juga negara-negara tetangga. Karena membangunnya juga sangat mahal dan digunakannya hanya setahun hanya sekali seperti itu di hari-hari hajian. Nah, makanya tidak bisa semuanya memakai itu. Nah, jalurnya nanti kita bisa melihat ada jalur berwarna merah, nanti dia itu jalur pejalan kaki. Yang dilakukan pejalan kaki itu dari ke Musdalifah, dari Arafah ke Musdalifah. Musdalifah tuh yang ambil batu kalau nggak salah kan? Betul. Jadi mabit di sana. Mabit ya. Bermalam di sana. Ya, bermalam. Cuman biasanya nanti tempat bermabit itu saking ramenya biasanya itu hanya seperti yang kita lakukan sekarang, hanya melewati saja. Ya. Langsung melanjutkan ke Mina biasanya. Kalau saking ramenya atau kalau memang tidak sempat untuk jalan kaki. Oh ya. Ini dari area Arafah ke Musdalifah. Nah, ini dia. 7-8 kilo ya. Iya, 7-8 kilo. Jalur busnya ya ini. Tentang Harun Ar-Rasyid. Oh, Harun Ar-Rasyid itu sumur Zubaidah ya. Iya. Kenapa beliau membangun ini? Ini adalah aliran air. Di aliran air. Ya. Ketika itu beliau melaksanakan haji ketika datang ke Kota Mekah. Jadi merasakan susahnya mata air di sini. Ya. Oh, itu tuh itu apa namanya lupa. Nabi Ismail. Ya. Oh, yang mau ya betul. Beling atau Iya. dan digantikan Ada. kelihatan Gambar. Ya. Ya, ini Masjid Maib ya. Oh, Masjid Maib itu pada saat haji aja ya? Ya, jadi ketika saja. Ini ceritanya apa sih nanti keluar ya ceritanya ya? Kita ada di Masjid Maib ya? Kenapa dinamakan dengan Masjid? Ya, kenapa? Memang Nabi Muhammad SAW itu Ya. salat dan berkhutbah di sini. Oh, pada saat haji? Iya, dan itu dinamakan Khalid itu karena tempatnya di bawah kaki gunung. Ya. Oh, oke. Di bawah kaki gunung, makanya dinamakan. Oh, di Maib. Ya. Ini gunungnya gunung apa? Namanya saya kurang tahu. Ah, Sekarang seperti yang tadi saya bilang, dua gunung ya? dua gunung diangkut oleh dua gunung. Oh, itu oke. namanya Mina. Diangkut oleh Ini dua Mina, gunung ada Jabal lain. Ya. Ya. Karena dulu bentuknya tidak seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan oleh jamaah haji juga untuk sholat. Iya. Itu lempar jumarotnya di sana ya? Ya, alhamdulillah. Lempar jumarot di sana. Ini Masjid Maib di mana Rasulullah di sana berkhutbah ya? Iya. Ya. Ini adalah Mina lama ya? Ya, dan juga ke Musdalifah dan di Mina, dan di Mina ini lama mabitnya dari tanggal 10, 11, 12 yang nafar Nafar awal Thani ya? yang nafar Thani itu sampai 13. Nah, kalau nafar awal sampai tanggal 12 saja itu ngapain? Melempar jumroh di sini Ya, tempatnya Jamarot. hotel ya?
Iya, di sampingnya hotel. Hotel itu hotel. Hotel. Ada juga yang nginep di dinya. Nah, disinilah ada masjid ijabah. Ini tempat Rasulullah, di mana Rasulullah meminta doa 3 kali. Nah, permintaannya apa saja? Nanti kita lihat dari muridnya, Raihan yang akan menjelaskannya. Dan saya sekarang berada di sini untuk sholat fardu karena masjid ini dibuka hanya pada sholat fardu saja. Ya, kita memohon pada Allah apa yang kita inginkan di sini. Dijabah atau tidaknya hanya Allah yang Maha Tahu. Dan ini lokasinya tidak terlalu jauh dari Haram, kurang lebih sekitar 4 atau 5 km. Jadi kalau ke sini harus menggunakan taksi sekitar 5 atau 10 rial dari hotel yang ada di daerah Haram. Silakan kita lihat. Puterin. Ini masjid ijabah. Bangunannya bangunan lama ya, Ray ya. Bangunan lama ini untuk wanita. Dan ini adalah untuk pria ya, masuk pria. Luasnya kira-kira berapa ya? Nggak terlalu banyak ya? Iya, memang tidak terlalu. Ya. Ini di antara apartemen kita di sini ya. Kalau dari sini juga. Ya, oke. Ada pohon. Ya. Ini antara apartemennya. Ini kurang lebih 4 km ada ya dari Mekah ya? Ada ya. Ceritain dong ijabah ini gimana? Ya, jadi masjid ijabah itu Ya. ketika itu Nabi Muhammad SAW sholat di sini dan memohon 3 permintaan kepada Allah. Ya. 2 diantaranya dikabulkan dan 1 diantaranya tidak Ya. dikabulkan. Yang 2 dikabulkan apa saja ya? Yang pertama, beliau meminta untuk umatnya tidak dibinasakan oleh kekeringan atau kelaparan. Oke. Nah, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin. Lalu Ya. yang kedua, tidak dibinasakan oleh ini Nanti kita yang keduanya ya, biar seru. Jadi kita baru yang pertama nih. tidak dibinasakan dari musuh luar. Dari musuh luar ya. Dari musuh luar, maksudnya Untuk masuk kota Mekah atau Madinah. intinya tidak kaum muslim ini tidak hancur Oh, dari tidak hancur oleh orang oke, luar, dari ya. orang yang tidak suka dengan kaum muslimin. Yang Itu maksudnya seperti itu. Ya, yang Lalu ketiga? yang tidak dikabulkan itu saling para umat muslim itu saling membunuh. Oh, Nah, itu yang dikabulkan ya. tidak dikabulkan. Jadi kalau penjelasannya itu sebenarnya salah satu ujian dari Oke, makanya jadi saling memfitnah, saling memfitnah ya. membunuh. Sampai sekarang masih ada ya. Makanya sampai sekarang masih ada. Masih seperti ada, itu. saling Walaupun sesama kaum muslim. Ya. Ya, dari sini kita mau ke mana nih? Ini setelah ini kita ke Masjid Jin. Di Masjid Jin ya Iya, kita. Masjid Jin. Kita sholat sunatnya di situ ya. Ya, insyaallah kalau Ya, kita ke Masjid Jin dulu ya. Ini Masjid Jin ya. Nanti ceritanya kita tanyain ya, kamu tahu liftnya ya. Masjid Jin. Sering untuk jemaah pasti lewat sini tapi nggak pernah lihat dalamnya. Nah, saya mau lihat dalamnya nih. Seperti apa ya? Masjid Jin ini ya. Kita lihat ya. Banyak orang yang sembahyang di luarnya nih. Apakah bisa masuk atau tidaknya? Kita tunggu. Ternyata ke masjid kita bisa naik ke atas nih. Ada tangganya. Oh, ibu naik ke atas. Iya, nggak apa-apa. Ini untuk perempuan. Tapi sepatunya ditaruh dipakai. Dan untuk wanita itu di atas. Di atas ya?
Kita ke Masjid Jin ini ya. Jin. Jadi kenapa dinamakan Masjid Jin? Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW Ya. itu keluar ke kota Mekah, tepatnya ke Bukit Nakhlah, Ya. ke daerah Nakhlah. Jadi sekarang berada di daerah Nakhlah. Nakhlah. Itu untuk membaca Al-Quran. Oh. Nah, tanpa beliau sadari Dari? ada sekelompok jin, jadi sekumpulan jin yang sedang mencari kebenaran, Bunda. Jadi nggak hanya manusia saja, Ya. tapi jin juga sedang mencari kebenaran. Jin dan Muslim kali ya? Ya, dan mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, setelah mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, Ya. mereka para sekelompokan jin itu memberikan janji setia atau bayat dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW Masya Allah. di tempat ini. Makanya dinamakan dengan Masjid Jin. Jadi bukan berarti Masjid Jin itu maksudnya di dalam masjidnya ada banyak jin, jin, tapi peristiwa ketika itu sekelompok jin itu Ya, beriman kepada beriman pada Nabi Muhammad SAW, dan itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Ada ya? Di surat Al-Jin, Al-Jin ya? di ayat 1 sampai 2 seperti itu. Makasih nih Re, wah banyak ceritanya nih ya. Lihat bangunan dari awal Rasulullah udah begini bangunannya. Oh tidak, udah renovasi, udah beberapa Renovasi kali ya? renovasi. Ya, thank you. Mari kita foto di bawah aja. Ya, yuk. Ini udah renovasi ya. Ini Nakhla, daerah Nakhla ya. Ya, ini daerah Nakhla ya. Ini sini ada pohon ya. Ini Masjid As-Sajarah ya, artinya pohon ya. Jadi ketika itu Ya. Nabi bersama sahabatnya duduk Ya. di sini beristirahat. Lalu setelah itu Ya. Nabi itu memanggil sebuah batang pohon, Bunda. Jadi yang agak jauh melihat pohon itu dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Maka apa? Pohon itu bergerak ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Keajaiban itu ya. Ya, itu mujizatnya. Lalu setelah datang ke hadapan Nabi Muhammad, beliau menyuruh lagi untuk kembali ke tempat semula, maka kembalilah pohon itu ke tempat semula. Maka dinamakan tempat ini, peristiwa itu dinamakan dengan Masjid As-Sajarah. Sekarang dengan bangunan namanya Masjid Sajarah atau Masjid Pohon. Masjid pohon ya ini ya. Ini depannya ini ya. Ya, tempatnya ini. Oke. Jadi ini adalah mujizat Rasulullah. Ini daerah mana ini daerahnya? Masih arah. Oh, tahun lalu. Ini adalah Masjid Tanim atau Masjid Siti Aisyah, istri Rasulullah ya. Dan saya kesini karena mengantar teman yang akan umroh lagi sebelum mengambil umroh. Dan dengan demikian perjalanan untuk melihat masjid-masjid di Mekah sudah selesai. Kita mengambil masjid-masjid yang intinya adalah yang berhubungan dengan Rasulullah. Masih banyak lagi masjid-masjid lain. Ya, tapi inilah mengambil dengan Rasulullah. Baik, kita tunggu lagi perjalanan selanjutnya di kota Madinah. Ya. Dan kepolisian masih di atas sebelah sana ya. Demikianlah perjalanan saya melihat beberapa masjid di kota Mekah ini.
ya. Dan saya pada hari ini tidak ikut umroh karena sudah ini adalah umroh sunnah. Saya sudah melakukan umroh wajib. Dan setelah ini kita akan pergi ke kota Madinah untuk melihat tempat-tempat yang lainnya ya. Yang akan saya lihatkan lagi tempat-tempat lain di Madinah. Baik, sampai ke kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore hari ini saya sudah berada di Madinah di hari Rabu tanggal 12 November 2025 dan saya tepatnya berada di Masjid Al-Fas, di mana masjid ini adalah masjid Rasulullah ya. Jadi ini adalah masjid yang berada di sekitar Uhud, di Masjid Uhud ya, Al-Fas ini. Dan lokasinya ini adanya di daerah bagian dari Al-Mehras ya. Jadi ini kalau dilihat memang dari perjalanannya Rasulullah pada waktu perang di Uhud ya. Dan kalau kita lihat ini ukurannya kurang lebih 6x4 dengan tinggi kurang lebih 2 meter ya, 6x4. Di sini saya berada di sini untuk sholat yang sholat sunnah ya, untuk supaya pada waktu perang Uhud. Dan saya akan lihatkan gunung-gunung sekitar Uhudnya. Nah, ini adalah Bukit Uhudnya. Kalau di sini ada Bukit Uhudnya, kita bisa lihat di sini ya, seperti yang sudah pernah saya ada di video sebelumnya. Saya datang ke Bukit Uhud dan Bukit Uhud sangat panjang, kurang lebih 70 km. Dan ini berada di Masjid Al-Fas, di mana ini pada waktu perangnya Rasulullah melawan kaum musyrikin. Ini ada sekitaran rumah di sini. Kalau dilihat, saat ini saya berada sore hari menjelang maghrib, sehingga pemandangannya lebih indah lagi dan terasa lebih sejuk ya. Memang Madinah itu kotanya di bulan-bulan ini jauh lebih dingin daripada bulan-bulan sebelumnya dan jauh lebih dingin juga dari kota Makkah. Dan kita lihat ya di tempat guhanya di sana, di mana Rasulullah pernah bertafakur di guha itu. Nah, di sini ada tempat gua di mana Rasulullah itu bertafakur, yang saat ini orang sedang mengantri untuk naik ke atas sana. Dan memang goanya cukup sempit untuk satu orang, dan karena saya saat ini masih penyembuhan recovery tulang patah, saya tidak bisa naik, tapi saya hanya memperlihatkan saja. Goanya cukup sempit, hanya untuk satu orang saja. Jamnya ya, untuk dia dikenal Al-Fas, tempat Rasulullah bertafakur. आइसक्रीम वाला का डेमो लड़ दो आइसक्रीम वाला Jadi penting untuk berjalan, untuk turun, dan kan mencoba untuk naik juga ke sini dan sampai ke bawah ini. Insya Allah ya, Bismillah, saya dimudahkan. Kita bisa masuk ke sini untuk melihat ini. Nah, matiin Nes. Itu lubangnya di mana Rasulullah bertafakur di situ. Duduk di situ bertafakur Rasulullah. Kamu jangan gelap itu, Nes. Itu gelap. Dan yang gelapnya. Nah, disitulah Rasulullah bertafakur di daerah Uhud ini. Yuk kita keluar lagi. Bisa. Mungkin Nes. Nailah Masjid Al-Fas. Dan kita lihat ini Al-Fas Mosque ini ya. Nah, zaman perang Uhud. Saya berada di Masjid Al-Fas ini hingga sore hari, hingga sholat maghrib, dan inilah suasananya.
yang kita dapatkan. Begitu indah dan sejuknya di sini. Nah, sekarang kita akan menuju lagi ke Nabawi ya, untuk pulang ke tempat tinggal kami di daerah Masjid Quba. Dan ini adalah sekitaran, kita bisa menemukan sekitarannya. Dan tadi ini gua yang saya sempat masuk dan mencoba, alhamdulillah ternyata walaupun dengan masih recovery-nya saya tulangnya patah, tapi ternyata alhamdulillah dimudahkan, diizinkan oleh Allah untuk bisa naik ke atasnya dan sempat meraba batu yang tempat Rasulullah bersandar dan bertafakur di sana. Dan saya akan menuju ke mobil karena pakai taksi. Di sana dia parkirnya kayaknya. Suasana. Nantilah kita akan lagi temui lagi dengan suasana-suasana yang akan kita lihat waktu malam. Di sekitaran di Ubud ini. Ada nggak? Nah, ini adalah jalan menuju ke Al-Fas. Jalannya kecil, tetapi cukup asri ya. Dan ini adalah sepanjang Gunung Uhud dengan beberapa masjid yang ada di sini. Ada masjid yang sahabat Rasulullah. Tapi tadi kita sholat di Masjid Al-Fas, tempat Rasulullah ya, pada waktu perang Uhud, dengan gua tempat Rasulullah bertafakur. Inilah kita tadi di sini, posisi kita ya, dan ini di malam hari. Bukit Uhud di bagian yang Masjid Al-Fas. Tadi kita sudah melihat kuburan para syuhada, 70 syuhada, dan saya tidak memvideokan karena pernah divideokan dahulu. Dan ini adalah tempat menuju kita ke parkir. Baik, kita tunggu lagi ya untuk malam-malam di daerah Madinah, malam hari di Madinah. The masjid Uhud Masjid. Oh, but that is Al-Fas ya? Yeah. adalah Uhud Sayyid Syuhada Hamzah Amir ya, Amir Hamid ya. It's the good view in the night. Oh my god. The name of the masjid? Masjid Umar. What? Umar. Umar. Oh, okay. Masjid Umar.
many masjid in Madinah? Medina. Yes. Hotel. No. How many masjid all in the Madinah? 5 kilometers. 5 kilometer. Okay. Haram, Masjid Nabawi. Yeah, yeah. Masjid Nabawi 5 kilometer. Yes. kilometer. But totally for the masjid in Madinah, all Madinah. Do you know? Medina زيادة مسجد. Oh, okay. Mosque. Yes, yes, most. How many? زيادة. Oh yeah, so many yeah. تقريبا 1000. 1,000? 1000, 3000. Oh, 2,000 yes. Big. Yes, so many. I think there is the Qiblatain. Is that is true? Haram, Masjid Nabawi. Oh, Nabawi. Oh, sorry. Road name Malik Fahd, King Fahd. King Fahd. Yeah, the road is King Fahd. Road King Fahd. The road King Fahd. Yes. Yes, Masjid Nabawi. Nabawi. Oh yeah. We can see from here, yeah. Nabawi. Oh yeah. Nabawi. It's very big. I think not far, yeah, from Uhud. So beautiful. Inilah kita melihat kota Madinah di malam hari dan di depan kita adalah Masjid Nabawi. The name of Jabal there. Jabal Sela, Khandak, Ghazwa Khandak. Khandak? Seven Mosque. Seven Mosque. Oh, Seven Mosque. Yeah. Behind. Behind there? Yeah. Seven Mosque. Seven This Mosque. Yeah. name Jabal Sela. Jabal Silia. Jabal Sela now or name Jabal Banu Thawab. Oh, Jabal Jabal Banu Thawab. Banu Thawab. And that is, I think that is. Kahf Banu Haram. Oh, okay. Kahf Banu Haram. Banu Haram, yeah. بيت جابر هاوس جابر بن عبد الله this جابر Jabal, yeah. صحابي جابر Yeah. هاوس منزل House, yes, mentioned. هاوس بن عبد الله Yes. جابر بن عبد الله Hmm. Jabal Nabila. this office Prince Medina Office? Prince Medina Amir Amir. Okay. Amir, yeah. Like governor, yeah, I think. name الإمارة Nine. إمارة مدينة منورة Imara Kumara. إمارة That house? no house Not house, but the Office. office, okay. Office. إمارة Kumara. Oh yeah, Bilal Mosque there. Yeah. Oh yeah. this road Quba this road Oh, Road Kuba ya? Quba road Yeah, Kuba Road ya. Arab call Masjid Quba Oh, kilometer 5 kilometer from Kuba to Haram. It walk. Bilal Masjid.
the green light. Itu adalah Masjid Bilal. It's available to use from the Bilal Masjid. Ini semua museum Sabir. Kita sudah masuk ke daerah Nabawi di mana dengan banyak pertokoan-pertokoannya ya. Seperti biasa. Sana ada museum. Ini ada museumnya. Ini museum Sabir. Museum Sofia ya. Sofia. Mosque Osman Uriela. Oh ya, Osman bin Masjid Affan. Osman bin Affan ya. Masjid. This is Mosque Al-Ghamama. Oh yes. Ghamama. Abu Bakar ya? Abu Bakar Small. Yes. Abu Bakar Oh, oke. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib ya. Iya. Khattab. Makin Khattab ya. Masjid. Iya. Oh, masjid. Iya. Oh iya. Keren. Yes. Makin Khattab ya. Ini yang Iya, oke. Umar bin Khattab. Oh iya, kemarin ya. Ini Mosque Al-Ghamama. Yes. Masjid Abu Bakar Siddiq. Okay. Behind Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib. Yes, there. Yes. I saw there. I can see. Al-Ghamama. Oh, Gamama ya. Ya. Ini juga Al-Ghamama. Ya. Abu Bakar ini semua. Oke. Nah, di sini nanti ada mobil juga untuk keliling-keliling ke seluruh kota Madinah. Ada 12 stok. Dengan membayar 80 real saja untuk berhenti di 12 dan kita sekarang akan turun di sini. Bayang ini. Berapa saya? Ya. Nah, ini adalah tempat perhentian untuk keliling-keliling seluruh kota Madinah ya. To all sightseeing. Tapi mereka berada di mulai sore hari. Sesudah asar sudah ada dengan membayar 80 real dan ini adalah bugi-bugi ini adalah untuk ke Kuba. Harga 10 real satu kali jalan. Jadi kalau kita return atau pulang pergi 20 real ya. Dari Masjid Nabawi ke Kuba. Dan inilah sekitaran Kuba. Dan ini berada di pintu 310, pintu luar 310 ya. Kita bisa melihat di sini dengan beberapa hotel di sekitarannya. Tempat ini adalah Elaf Tower, ini ada Millennium ya. Hotel Millennium. Dan ini adalah kota Madinah di malam hari dan saya kesini sekarang untuk sholat isya ya. Tadi sholatnya sholat maghrib dan bisa dilihat sekitarannya. Itu Masjid Gumama. Ini adalah Masjid Gumama dan yang sebelah sana adalah milik Abu Bakar lebih kecil. Masjid Madinah di malam hari, betapa indahnya ya dan betapa luasnya masjidnya. Dan ini adalah sekitarannya di mana orang-orang sekarang bisa duduk-duduk di tamannya. Kalau pagi hari penuh dengan burung. Baiklah, inilah sekian dari saya untuk melihat pemandangan kota Madinah di malam hari dari Masjid Al-Aqsa tadi di Uhud sampai ke Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya sekarang sudah hari keempat ya di Madinah dan sekarang saya masuk ke Masjid Gumama yang letaknya sekitar 300 meter dari Masjid Nabawi.
Bentuknya unik dan di atapnya banyak burung-burung yang bertengger di sana. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana isi dalam dari masjid ini ya. Sebentar, saya akan lihatkan. Nah, ini dalamnya dari Masjid Gumamah yang mana bentuknya unik ya. Dan ini berada sekitar 300 meter dari Masjid Nabawi. Dan namanya berasal dari Gumamah yang berarti awan atau yang tempat bernaung. Nah, menurut riwayat Rasulullah, ini pernah dijadikan tempat untuk sholat Id atau Idul Fitri ya. Tapi sebetulnya ada yang mengatakan bahwa ini adalah rumah bekas sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari ya. Dan ini dibangun di atas lahan ya, yang juga digunakan oleh Rasulullah sebagai tempat untuk sholat Idul Fitri. Ini bentuk arsitekturnya dan luarnya nanti kita akan perlihatkan juga. Ini bentuk arsitektur dari Gumamah ini ya, cukup unik dan indah. Dan saya mencoba sholat sunnah di sini. Jakarta. Jakarta itu Iya, oh tutup bos. Kan aku terpesona barusan kaget. Aduh. Siapa namanya? Nih saya videoin nih gitu. Jangan. Oh la. Ya enggak la. Ya. Ya. Yuk, makan nuhun ya. Iya. 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 Ini luarnya. Sekitaran daripada Gumamah ya. Nah, ini ceritanya dari Masjid Gumamah. Kalau kita lihat di sini dimulai sejak resignnya King Saud bin Abdul Aziz Al Saudi ya, pada tahun 1373. Jadi sudah cukup lama nih ya. Nih, jadi udah cukup lama banget masjid ini ya. Masjid Al Musola bukan ya Al Gumamah. Sekarang saya menuju ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ke sini untuk melihat masjidnya. Tadi Gumamah, ini Abu Bakar As-Siddiq yang bersebelahan dengan Gumamah. Pun sama ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana ini juga dipakai untuk sholat Id. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini. Tapi hanya laki-laki yang boleh sholat di sini kayaknya, nggak boleh perempuan. perempuan semua ya. Kalau tadi tulisannya laki-laki, kalau sini khusus laki-laki. Dalamnya nih. Mana nggak ada? Boleh. Woman can interview? Woman? No? Only children. Masjid lagi nih, kita lihat ya masjid apa ya? Nih, Madinah. Berdekatan dengan ini. Ini ada museum juga di sekitaran ini. Ada hotel. Ini adalah, dan saya berjalan-jalan kurang lebih ini di sore hari ya, setelah asar, menunggu sholat maghrib dan berjalan-jalan dulu melihat pemandangan indahnya di sekitar Masjid Nabawi di kota Madinah ini. Saya mau masuk ke masjid yang satu ini. Oh, ini Sayyidina Ali ya? Coba saya tanyakan dulu ya, apa ini ya masjidnya. Setelah masuk wanita, saya mencoba untuk sholat di sini. Oh iya, aman. Hah? Kok bisa di luarnya? Nggak usah, kita bisa luarnya aja. Kan lama-lamanya apa? Ini gedungnya. Jadi tetap saja sama seperti yang tadi ya di Abu Bakar, hanya boleh pria yang masuk.
wanita tidak boleh masuk. Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya, ini masjidnya Masjid Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ini menurut ceritanya salah satu di mana sahabat Nabi mendirikan ini, tadi awalnya rumah tempat tinggalnya, kemudian jadikan masjid. Ini atas nama rumah Ali bin Abi Thalib ya. Dan ini pun sama ya, digunakan untuk sholat Idul Adha ya. Ini pada waktu ya. Dan ini memang zamannya era Umayyad 93 sampai 87 Masehi. Nah, kita lihat ya. Ini Masjid Ali bin Abi Thalib. Ini gedungnya, ini gedung depannya. Seperti ini, motor tidak boleh masuk, hanya boleh setiap ada yang sholat zuhur. Aduh,